Kisah Duku Singomodo. Kejadian aneh selama ini terjadi di Duku Singomodo, Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Apa itu? Ya, di wilayah tersebut ada kisah turun-temurun yang merupakan sebuah pantangan, di mana warga di Singomodo dilarang mendengarkan atau membunyikan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh sinden atau sosok yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Sinden akrab dengan kebudayaan Jawa. Adapun di dukuh tersebut, juga terdapat makam Syekh Muhammad Nasr, atau yang terkenal disebut Mbah Singomodo. Sosoknya merupakan salah satu prajurit Keraton Surakarta Hadiningrat. Terdapat sejarah panjang. Mengapa Eyang Nasr, panggilan akrab Syekh Muhammad Nasr, membuat larangan tersebut? Juru kunci makam Mbah Singomodo, Mbah Slamet, mengatakan, setelah keluar dari Keraton Surakarta Hadiningrat, Eyang Nasr dan kelima sahabatnya menyusuri Bengawan Solo. Singkat cerita, sampailah rombongan tersebut di sebuah desa di tepi Bengawan Solo, yang saat ini menjadi Duku Singomodo. Berjalannya waktu, Eyang Nasr ingin membangun sebuah masjid bersama kelima sahabatnya, untuk menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu, 4 orang sahabatnya sudah menikah, tetapi ada seorang sahabat Eyang Nasr yang belum menikah. Pada waktu pemasangan atap masjid, salah seorang sahabat tidak membantu. Dan setelah kembal sahabat tersebut baru dari menonton hiburan sinden ramen. Katanya kepada tribunsolo.com, Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Kemudian, sahabat tersebut ditanya oleh Eyang Nasr, apakah kamu suka? Kemudian, sahabat tersebut mengatakan suka, dengan maksud suka dengan hiburan yang disajikan. Namun, Eyang Nasr menangkap maksud suka sahabatnya suka dengan sinden tersebut. Aku dia. Dan akhirnya karena sama-sama belum menikah, sahabat dan sindennya itu dinikahkan. Papar Mbah Slamet. Namun, Eyang Nasr memberikan syarat jika sinden tersebut harus berhenti dari kegiatan menyindennya. Diduga karena Eyang Nasr kurang berkenan dengan sinden, maka membagi wilayahnya menjadi 2 dengan sahabatnya itu. Dan sinden menyanggupi. Lalu Eyang Nasr membagi wilayahnya menjadi 2, yakni bagian barat dan timur. Terangnya, untuk sinden dan seorang sahabatnya disuruh tinggal di bagian barat, sedangkan Eyang Nasr di sebelah timur, tambahnya. Sejak saat itu, pantangan mendengarkan lagu yang dinyanyikan sinden berlaku di wilayah sekitar makam Eyang Nasr yang mencakup 1 RT tersebut. Warga desa hanya boleh mendengarkan lantunan rebana atau cerita wayang, kata dia. Kejadian aneh terjadi. Berdasarkan cerita warga, sudah banyak kejadian yang terjadi. Apabila ada seseorang melanggar pantangan tersebut, pantangan tersebut juga tidak hanya berlaku bagi warga Singomodo saja, melainkan bagi siapa saja yang berada di wilayah tersebut. Area pantangan berlaku di 1 RT di dukuh tersebut, atau di sekitar makam Syekh Muhammad Nasr. Slamet mengatakan dulu pernah ada seorang warga desa yang nekat membunyikan radio. Hanya sebagai hiburan saja. Namanya manusia. Ia ingin mencari hiburan. Akhirnya nekat membunyikan lagu sinden. Walaupun gak keras, orang dan radionya hilang tanpa jejak hingga sekarang belum ketemu, katanya. Selain itu, waktu salah satu warga menggelar hajatan, 2 orang yang bertugas sebagai operator sound system mengatakan dengan lancang, jika dia tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian, ketika hajatan sedang istirahat pada waktu jam maghrib, kedua tersebut pergi mandi di sendang tak jauh dari lokasi hajatan. Waktu selesai, 2 orang tersebut ingin kembali ke tempat hajatan yang tak jauh dari sendang. Tapi saat mau kembali mereka hanya berputar-putar dari sendang, makam, masjid, begitu terus, terangnya. Kemudian, menurut Slamet, warga lalu bertemu dengan kedua soundman tersebut. Saat ditanya mau kemana, mereka menjawab sedang mencari arah balik ke tempat hajatan. Warga yang menemui kedua pria tersebut bingung, karena dari posisi mereka berada, sudah terlihat tempat hajatan tersebut. Kedua orang tersebut diantar ke tempat hajatan, dan ketika sampai mereka tersadar dan kemudian pingsan. Selain hal itu, kejadian juga menimpa warga Purwadadi yang waktu itu merupakan seorang sopir travel yang mengantar santri untuk ziarah ke makam Syekh Muhammad Nasr. Sampai di area parkir makam, sopir tersebut memutar radio dengan saluran hiburan tayub, yang biasanya diiringi oleh sinden.
dengan ketidaktahuannya. Kemudian ia mendengarkan lantunan tayub di dalam mobilnya. Sempat diperingatkan oleh warga, kalau tidak boleh mendengarkan sinden. Kemudian mereka pulang dan melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Ujarnya. Sampai di Mantingan. Ngawi keempat ban travel tersebut kempes. Kemudian mereka mencari tukang tambal ban. Dan ketemu di Banaran. Sragen, tambahnya. Saat dicek oleh tukang tambal ban, ternyata tidak ada kebocoran pada ban travel tersebut. Dengan rentetan kejadian tersebut, Slamet berharap siapapun yang datang ke Singomodo untuk mengikuti adat dan kepercayaan yang ada.